pagi hari ini kita mau satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu yang menjadikan kami hari ini masih tetap ada. Sebab itu kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Bahkan kami bersyukur buat setiap didikan, teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang membawa pada setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa setiap kerendahan hati kami. Sucikan dan kuduskan kami dan layakkan kami untuk kami datang pagi hari ini di hadapan Engkau. Dan kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, memberikan perlindungan bagi setiap umat Tuhan yang saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Sampaikan tempat ini tak kurang satu apapun, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini kami mau memuji bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan ke akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari pagi hari ini umat Tuhan kita bawa hati kita untuk kita kembali datang menyembah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata
Mari beri salam kiri kananmu, walaupun udara cukup dingin, kita percaya kita mau berglori bagi Allah kita, amin. Mari kita masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, haleluya. Mari kita glori dan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, amin Bapak Ibu. Baik suka dan duka, tetapi Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, yang sanggup menolong kita dan ada selalu dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Mari kita kembali datang kehadiran Tuhan, membawa ucapan syukur kita dan penyembahan kita di dalam Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kami percaya rencana-Mu indah, rencana indahmu terjadi di hidupku.
Tuhan mendidik kita menjadi umat Tuhan yang kuat, menjadi umat Tuhan yang berjalan dalam kehidupannya. Dan Dia Bapa yang sangat mengerti dalam kehidupan kita. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, Tuhan Yesus dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Untuk kami boleh ada di rumah-Mu pada hari ini. Kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami masih diperkenankan menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami sadar bukan karena kami lebih baik dari orang-orang lain, tapi semua karena karya Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus mengampuni segala dosa kami. Bahkan ketika kami berbuat dosa lagi, pengampunan-Mu masih tersedia buat kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini kami mengarahkan hati kami, mengarahkan konsentrasi kami untuk mendengar, memperhatikan, menyimak setiap perkataan-perkataan Tuhan. Karena firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kebenaran. Dan biar kebenaran itu memerdekakan kami dari semua kesalahan, mengubah cara berpikir kami, sehingga kami berpikir seperti Tuhan berpikir. Terima kasih Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Berilah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan yang menolong mereka untuk mereka boleh mengembangkan siap talenta yang Tuhan beri. Kedepannya mereka lebih maksimal lagi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Pagi yang cukup dingin. Pagi yang betulnya lebih enak kita tarik selimut. Betul nggak Bapak? Atau menikmati secangkir kopi dan gorengan. Tapi saya mengapresiasi saudara, menghargai saudara meninggalkan itu semua untuk datang ke rumah Tuhan. Beri tepuk tangan buat diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan,
Pagi hari ini saya tidak berbicara banyak, saya tidak berbicara satu teologi yang muluk-muluk, tapi sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, tapi kadangkala membuat kita mengabaikan sehingga kita berdosa. Ya, kadangkala sesuatu yang kecil itu kalau kita tidak perhatikan jadi masalah besar. Ya. Satu kata, bersyukur. Bilang sama sebelahnya, bersyukur. Bersyukur. Ayatnya sederhana. Next, ambilkan. Yuk, next lagi. Kita aja. Kita baca sama-sama di sini ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas sekali ayatnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kita nggak banyak buka ayat hari ini. Saya cuma mau menggali ayat ini, mempelajari ayat ini kata demi kata, supaya kita bisa paham kenapa sih Tuhan suruh kita bersyukur. Ya, mengapa kita harus bersyukur dan bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang bisa bersyukur. Oke, next. Yuk, bersyukur. Menurut saudara mudah? Mudah nggak? Halo, siapa yang bilang bersyukur itu mudah? Nggak ada? Syukur aja Pak. Oke, next. Atau susah? Susah ya? Siapa yang bilang bersyukur itu susah? Lalu apa nih? Mudah nggak, susah nggak? Oh, yang ketiga mungkin tolong diklik. Iya, ini ya. Betul nggak, saudara? Iya. Dalam kondisi tertentu bersyukur itu susah banget. Iya. Atau dengan kata lain bersyukur itu gampang-gampang susah. Gampang kita bersyukur ketika baru naik gaji, ketika baru THR-nya baru masuk. Coba cek dulu sekarang m-bankingnya. Sudah masuk belum THR-nya buat yang pada kerja? yang pada kerja, ya ada di sini yang masih bekerja, bapaknya Cio, bapaknya Maxi. Coba dicek dulu m-bankingnya udah masuk belum THR-nya? Iya, pasti nampak dari mukanya berseri-seri, ya kan? Kebanyakan orang kalau begitu masuk duit THR langsung setor ke mall. Saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya orang itu bersyukur kalau keadaan baik, betul gak? Kalau lagi banyak duit, dapat rezeki, sehat, ya kan? Bisa menikmati healing, jalan-jalan, gitu kan? Kita bisa bersyukur, lalu kita bilang Tuhan baik. Tapi bagaimana keadaannya ketika sesuatu yang tidak baik kita alami? Ada notifikasi di WA saudara dari HRD perusahaan, mohon maaf, THR ditangguhkan karena keuangan perusahaan sedang sulit. Bagaimana? Demo gitu. Iya. Enggak ya, Tuhan enggak seperti itu. Atau ketika saudara divonis, waduh, Bapak Ibu, mohon maaf, hasil USG-nya di perut saudara ada tumor. Bagaimana saudara? Bisa bersyukur? Masih bisa berkata, ku bersyukur Bapa. Atau ketika kita dengar kabar orang tua kita di kampung meninggal. Sehingga ketiga hal ini benar semua jawabannya, betul nggak saudara? Kalau kita mengakui tiga hal ini, bersyukur itu susah, mudah, susah atau susah banget, benar semua jawabannya. Karena ulangan sekarang ada yang bukan cuma pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang tepat. Ada boleh lebih satu pilihannya. Ini boleh semuanya dipilih. Nggak salah kalau saudara berkata bersyukur itu mudah. Kalau, ya kan, tetap ada term and condition, ada syarat dan ketentuan berlaku. Bersyukur mudah ketika kita diberkati, ketika kita sehat, ketika anak mendapat prestasi baik, ya kan. Ketika THR masuk, begitu dia, THR-nya lebih besar dari tahun lalu, ya kan. Kita mudah bersyukur, tapi akan jadi susah ketika THR-nya ditangguhkan. Ketika, saudara mau beli sesuatu, mau check out sesuatu di toko online, lalu muncul notifikasi dari m-bankingnya, mohon maaf saldo tidak cukup. Susah, hati kita susah untuk bersyukur. Akan susah banget ketika kita mengalami sesuatu yang sangat tidak enak. Apa? Divonis sakit berat. Apa? Dapat informasi bulan depan gak usah masuk kerja lagi.
Susah nggak? Oh susah banget itu. Betul nggak? Atau kita dengar kabar yang lebih seperti petir, pasangan kita selingkuh, bisa bersyukur? Susah nggak saudara? Susah pakai banget. Tetapi saudara, dari ayat yang kita baca, kita kan bisa menjawab atas 3 hal ini. Next. Ya, mengucap syukurlah. Ayat itu dimulai dari frase mengucap syukurlah. Ini next, langsung next aja. Ya, ini bukan saran atau himbauan. Kalau himbauan itu hendaklah. Ya, semoga kamu bisa. Kalau bisa kamu begini, ya. Ini bukan himbauan, tapi mengucap syukurlah itu satu perintah. Bukan juga satu pilihan. Kamu boleh mengucap syukur, boleh enggak. Nah, dengan tegas dimulai dengan satu kalimat perintah. Imbuhanlah atau akhiranlah dalam bahasa Indonesia menunjukkan sebuah perintah. Mengucap syukurlah. Jadi bersyukur itu hukumnya wajib, harus, bukan sunnah. Wajib. Kalau wajib gimana? Ya apapun keadaannya harus dilakukan. Suka tidak suka harus dilakukan. Sama seperti saudara kalau masuk kerja. Saya kadang-kala heran, kalau bekerja kita berusaha nggak terlambat. Tapi kalau datang sama Tuhan, nggak apa-apa deh. Saya kadang-kala heran itu hal itu. Coba besok hari Senin. Udah enak hari Minggu, mungkin jalan-jalan, healing, habisin THR di mall. Besok masuk jam berapa saudara? Jam 8. Berani Anda terlambat? Berani. Berani Anda terlambat? Ya siap-siap di SP. Iya kan? Siap-siap di SP. SP 1, 2, 3 sudah, wassalam dah. Cukuplah sampai di sini, katanya HRD. Kerjamu di sini. Jadi kata wajib ini suka tidak suka, berat atau tidak, kita harus lakukan. Sama seperti saudara masuk kerja suruh masuk jam 8, aduh lagi hujan, itu. Nanti aja lah jam 9 lah, nggak habis. Ada peraturannya jam 8, wajib jam 8, ya jam 8 sudah. Demikian juga dengan hal mengucap syukur. Tuhan berkata mengucap syukurlah. Ini satu kewajiban buat setiap orang percaya. Ini satu kewajiban buat setiap yang ngaku anak Tuhan. Ya kecuali kalau anak hantu mah urusan lain dah gitu kan. Tapi kalau anak Tuhan mengucap syukur itu wajib. Bilang sama sebelahnya wajib. Harus. Nah kalau wajib, kalau tidak lakukan, kalau tidak dilakukan ada konsekuensi, betul ya? Kalau sesuatu itu wajib, kalau tidak dilakukan ada konsekuensi. Nggak bisa seenaknya. Jadi mengucap syukur sedemikian urgentnya. Ya, saudara, saya mengajak kita melihat, menyadari, memahami bahwa mengucap syukur itu sesuatu yang urgent dalam hidup kita. Sesuatu yang penting, sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang paling sering kita abaikan. Kita pikir ya nggak apa-apa, nggak mengucap syukur. Artinya apa? Dengan tidak mengucap syukur, kita sudah menyalahi perintah Tuhan. Ada banyak hal yang sering kali kita abaikan. Kita anggap nggak dosa, kita anggap nggak apa-apa, kita anggap nggak mempengaruhi keselamatan saya. Tapi Alkitab berkata itu mengerikan sekali. Salah satunya mengucap syukur. Yang kedua apa? Salah duanya. Mengampuni. Tapi kan nggak mengampuni nggak apa-apa, orang gue nggak, dia yang salah sama gue. Tapi ingat, Tuhan bilang kalau kamu nggak ngampuni, Tuhan nggak ngampuni kamu. Berani nggak saudara hidup tanpa pengampunan Tuhan? Siap saudara tidak diampuni Tuhan? Hukumnya jelas, titik, tidak ada pakai kata kalau. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu. Kita mungkin berkata dalam kasus ini saya nggak salah, dia yang salah, iya. Tapi pertanyaannya, pernahkah apa? Apakah kita berani mengaku saya nggak pernah salah di hadapan Tuhan? Berani saudara mengaku gitu? Kembali ke bersyukur. Bersyukur ini hal sepele, tapi kadang-kala karena sepele sering diabaikan, kan begitu? Sesuatu yang sepele itu paling sering diabaikan, ya kan? Sesuatu yang sepele kadang-kala bisa jadi masalah besar dalam hidup ini.
mengucap syukur. Yang pertama kita lihat, ini adalah perintah. Ini adalah satu keharusan, bukan himbauan, bukan pilihan. Next. Ya, kemudian ayat itu jelas berkata mengucap syukurlah dalam kelimpahan. Betul? Coba cek Alkitabnya benar nggak? Ya, yang pakai Alkitab digital betul nggak? Takutnya salah download. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu apa sih? Ya semuanya. Susah, senang, beruntung, rugi, sakit, sehat, ya itu masuk dalam segala hal. All things, semuanya dalam segala hal. Ayat ini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan mengucap syukurlah karena segala hal. Beda ya. Ayo kita memang agak berat sedikit untuk kita memahami dua hal ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala hal, atau mengucap syukur karena segala hal. Itu dua penggunaan kata yang berbeda. Kalau mengucap syukur karena segala hal itu begini contohnya. Saya bersyukur. Saya sakit, saya masuk rumah sakit, saya bersyukur. Karena kalau saya sakit rumah sakit kan banyak yang masuk dapat duit. Gila itu, betul nggak saudara? Orang yang pikiran begitu, gila. Itu benar-benar cinta uangnya udah sangat banget gitu kan. Dia lebih suka uang daripada kesehatannya. Saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan itu mengucap syukur karena kita bukan mengucap, nggak ada sih, mana ada sih orang bersyukur karena sakit. Tapi dalam sakit kita bisa mengucap syukur. Itu yang Tuhan mau, saudara. Bisa Pak? Bukan mengucap syukur karena kejadian buruk yang menimpa kita, bukan mengucap syukur karena kemalangan yang kita alami, tapi di tengah kemalangan kita tetap bisa berkata terima kasih Tuhan. Contoh sederhana lainnya, 2 tahun yang lalu, ya 2023, 2024, seperti saudara ketahui, saya 8 kali operasi. Rekor buat saya 1 tahun 8 kali operasi. Ada yang melebihi rekor saya? Nanti saya kasih penghargaan. 8 kali operasi. Saya bersyukur, tapi bukan karena saya bersyukur di operasinya, bukan. Yang pertama, saya bersyukur saya bisa melewati itu. Ya kan? Yang kedua, walaupun hasil dari 8 kali operasi itu tidak seperti yang saya harapkan, saya berharap dengan mata saya dioperasi bolak-balik, mata saya bisa tajam, bahkan isi dompet saudara saya bisa lihat gitu. Bisa tembus pandang gitu. Tapi ternyata cuma mata kanan yang oke, mata kiri masih nggak bisa lihat, saudara. Mata kiri di dalam dunia medis sudah dikategorikan buta. Apakah saya mengucap syukur dengan kebutaan mata kiri saya? Enggak. Saya dalam kondisi begini saya bersyukur. Saya masih bisa baca Alkitab. Saya masih bisa lihat saudara. Saya masih bisa membedakan Lucy dengan Oma Elizabeth. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur bukan karena kejadian buruknya, tapi kita mengucap syukur bahwa di tengah kejadian buruk ada hal-hal yang baik yang kita bisa alami. Di tengah kejadian buruk yang menimpa kita, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang membuat saya tetap berdiri tegak. Itu artinya mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena kejadian buruknya, bukan karena sakitnya, bukan karena kecopetannya, tapi mengucap syukur karena di tengah kejadian buruk ada pertolongan dan maksud Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam atau di saat menghadapi segala sesuatu, susah atau senang, tetap bersyukur. Itu yang Tuhan mau. Itu artinya mengucap syukur dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu kita tetap bersyukur. Kita bisa menghadapi. Next. Ya, bersyukur dalam bagian ini itu menjadi gaya hidup. Gaya hidup ya udah setelannya kayak begitu. Setelan nih orang sakit susah, punya duit nggak punya duit senyum mulu. Punya duit nggak punya duit mengucap syukur mulu. Itu kan gaya hidup, lifestyle. Jadi Tuhan mau anak-anak Tuhan kita semua punya gaya hidup yang
mengucap syukur. Artinya apa? Dalam segala keadaan, di tengah kesulitan sekalipun kita bisa memuji Tuhan. Di tengah kesulitan kita tetap berkata, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, ini bukan hal yang mudah. Setuju? Ini gak mudah. Karena setelannya dosa itu mengeluh, setelannya dosa itu bersungguh-sungguh. Tapi bukankah kita sudah dimerdekakan jadi dari dosa? Bukankah kita bukan hamba dosa lagi, kita hamba kebenaran? Yuk, setting ulang hidupmu hari ini. Riset ulang hidupmu. Miliki gaya hidup yang bersyukur. Tuhan, terima kasih. Saya mau katakan, sebetulnya dalam setiap perkara yang buruk sekalipun, tetap ada alasan untuk kita mengucap syukur. Ya, dalam kejadian terburuk sekalipun, selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Saya mau kasih contoh dengan cerita ini. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Seorang tukang bangunan, dia baru bertobat. Hari Minggu dia dengar khotbah tentang bersyukur. Ya, karena dia mau serius dengan Tuhan. Kali lagi, karena dia mau serius dengan Tuhan, dia mau melakukan firman Tuhan. Dia berjanji, pokoknya saya harus lakukan satu firman Tuhan aja. Hari Minggu, hari Senin dia kerja. Kebetulan hari Senin dia kerja memperbaiki plafon rumah seorang ibu. Ya, ibu ini nggak terlalu kaya, tapi cerewetnya minta ampun. Yang merasa dirinya cerewet katakan amin. Ya, ibu ini cerewetnya minta ampun. Tapi tukang bangunan karena dengar khotbah mengucap syukur, dia bersyukur dalam segala hal. Tuhan, saya bersyukur di tengah cerewetnya majikan saya masih bisa kerja. Saya lihat teman-teman saya nggak kerja, bersyukur saya masih bisa kerja. Wah, dia penuh semangat, dia nyanyi. Segala puji syukur hanya datang kerja. Mana Pak? Ini oke. Dia naik tangga dibenerin. Begitu dia gini, udah dipanggil, Pak, sini dulu Pak, benerin dulu katanya. Wastafel saya Bapak, itu nanti dulu. Aduh, ini baru juga ditowel, baru belum di apa-apain, sudah suruh benerin. Ya udah, dia bersyukur. Terima kasih Tuhan. Toh itu pekerjaan saya bisa, katanya. Udah, benerin. Naik lagi. Nih, masih dalam pikirannya mengucap syukur. Dia menjadikan gaya hidupnya mengucap syukur. Ya, tukang bangun kan biasanya kalau ambil begini daripada naik turun, kadang-kala pakunya dimut gitu kan, betul nggak? Tok-tok gitu kan. Begitu di sini barusan gini, ada mut paku dua, teriak lagi si nyonya rumahnya, Pak, wah saking kagetnya, dia mau nggak ngejawab, nanti ini tambah keras ngomongnya, iya Bu, begitu iya Bu kan ini pakunya langsung bluk, ketelan tuh paku. Dia langsung kaget. Waduh. Tapi dia ingat khotbah kemarin, mengucap syukuran dalam segala hal. Akhirnya dia sambil pegang palu, dia bilang, Tuhan terima kasih. Cuma paku yang ketelan, bukan palu. Mungkin saudara ketawa dengan cerita ini. Tapi saya mau katakan, dalam setiap peristiwa yang kita alami, yang buruk sekalipun, coba kita lihat, ada part-part tertentu, ada bagian-bagian tertentu, kita tetap punya alasan untuk bersyukur. Ya kayak situ tukang bangunan ini, Tuhan terima kasih cuma paku kecil yang ketelan. Coba kalau palu kan lebih parah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jadikan gaya hidup mengucap syukur itu menjadi gaya hidup kita. Ketika saudara di tempat umum kemudian kecopetan, siapa yang pernah kecopetan di sini? Saya pernah. Kantong saya disobek pakai silet. Bagaimana? Ya hilang. Terus saya bersyukur. Terus kalau bersyukur duitnya balik nggak Pak? Ya enggak. Ya kan? Tuhan terima kasih, tiba-tiba pencopetnya bertobat, iya Pak minta maaf ini dikembalikan. Kan enggak. Tetap hilang. Tapi apa yang berbeda kita mengucap syukur, saudara? Suasana hati kita berbeda. Betul? Suasana hati yang berbeda itu yang nggak bisa dibeli.
Itu yang gak bisa diresepkan oleh dokter penyakit dalam manapun. Suasana hati yang berbeda. Itu yang gak bisa diciptakan, yang gak bisa diterapi oleh psikolog, psikiater manapun. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan kerja di hati kita. Ada suasana hati yang berubah. Yang tadinya jengkel, tingkat dewa, emosinya naik ke ubun-ubun, naik ke plafon. Tapi ketika kita bisa mengucap syukur, itu langsung turun ada. Lalu kita bisa lihat, terima kasih Tuhan. Cuma duit yang diambil, bukan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Saya gak diapa-apain sama dia, gak digorong, ya kan? Ya cuma celana, gak nembus kok sampai paha. Tetap ada hal kita bisa mengucap syukur. Percaya saudara, kalau hidupmu penuh dengan ucapan syukur, hidup pasti makin ringan. Pergumulanmu yang 1 ton itu, saudara, seperti bawa 1 karung. Betul, sama besarnya 1 karung, tapi beratnya beda. 1 karung besi dengan 1 karung kapas, beratnya beda. Tuhan bisa ubah bebanmu yang sebelumnya seperti 1 karung besi menjadi 1 karung kapas. Bebannya gak hilang, tetap ada, tapi suasana hati kita yang berbeda. Ketika suasana hati kita berbeda, ada kekuatan. Pikiran jadi lebih terbuka, lebih mudah menganalisa sesuatu, lebih mudah mengambil langkah selanjutnya. Dan ketika keputusan itu diambil dalam suasana hati yang baik, suasana hati yang tenang, maka bisa dipastikan keputusan itu adalah keputusan yang bijak. Tapi keputusan yang diambil ketika kita emosi, saya pastikan banyak salahnya. Banyak salahnya kalau kita emosi. Karena kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ada ayatnya, PR. Kemarahan tidak hasilkan kebenaran di hadapan Tuhan. Di minggu depan saya tanya. Oke, next. Ya, selanjutnya ayat itu berkata gini, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Mengucap syukur. Bukankah kita selalu berkata, Tuhan, saya mau mengikuti kehendak. Kita nyanyi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kita jago nyanyi itu, gak fales, tapi fales dalam melakukannya. Kehendak Tuhan yang sederhana hari ini kita tahu, mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Dengan bersyukur kita melakukan kehendak Allah. Dengan bersyukur kita sedang mengerjakan kehendak-Nya. Dan ketika kehendak Allah dilakukan, maka Allah disenangkan. Kalau anak kita sebagai orang tua pingin anak kita kalau sore itu belajar, gak main game. Ya, banyak orang tua di sini pingin kan anaknya gak kecanduan sama barang ini. Walaupun bapak emaknya kecanduan, kalau bisa anaknya jangan, kan pengennya begitu. Terus kita lihat anak kita kalau sore gak pernah main handphone, malah belajar, baca buku, apalagi baca Alkitab. Gimana kita sebagai orang tua? Senang gak? Senang. Kalau kita senang, suatu saat dia minta, Pak, sepatuku rusak. Oh, langsung kita dibeliin. Langsung OTW, cus, ke Aeon. Ya. Tapi kalau anak itu dikasih tahu bandel, waktu dia minta, kita juga males-malesan menurutinya. Kita kadang-kala sama Tuhan pinginnya Tuhan cepat menjawab doa kita, tapi kita nggak pernah melakukan kehendak. Bahkan kehendak yang sederhana, Tuhan cuma bilang hari ini, nah, aku mau kamu mengucap syukur. Pergumulan yang hari-hari kamu sedang hadapi, mengucap syukur. Mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini penting saudara. Karena hati yang tidak bersyukur, kalau hati nggak bisa bersyukur, maka yang terjadi apa? Kita mudah mengeluh, betul? Mengucap syukur sama mengeluh itu kan kalau orang Cina bilang ciong, gitu, bermusuhan. Nggak pernah bisa nyatu tuh mengucap syukur sama mengeluh. Ya. Kalau kita nggak bisa bersyukur, kita mudah mengeluh. Kemudian
Kita mudah iri hati. Dan bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Lihat tetangganya beli motor baru, aduh, kotor hati, iri hati. Oh, dia bisa ya. Kemudian gak bisa mengucap syukur apa? Bisa timbul kepahitan karena kecewa, pahit. Dan orang yang mengucap syukur bahkan bisa memberontak sama Tuhan, protes, demo. Tuhan, kok dia? Udah deh, sebutin daftar kejelekan orang itu. Sampai dia begini. Tapi kok Tuhan berkati? Kenapa Tuhan gak berkati saya? Ketika kita ngomong gitu, bukankah kita lagi protes sama Tuhan? Kita lagi demo? Kita lagi berontak sama keputusan Tuhan? Seolah-olah dengan kita ngomong begitu, kita bilang begini, Tuhan lu salah, lu gak bener, masa dia diberkati gua enggak? Nah, ketika saudara mengeluh, ketika saudara iri hati sama orang lain, sejatinya saudara lagi protes sama Tuhan. Saudara lagi berontak, saudara gak setuju dengan keputusan Tuhan memberkati orang itu. Maunya ya dia kena penyakit ke Tuhan, dia ketabrak ke Tuhan, gua yang diberkati. Saudara, itu lahir dari mana? Dari hati yang tidak bisa bersyukur. Separah itu loh saudara, dampak dari gak bisa bersyukur. Tapi itu mari, yuk, belum terlambat untuk kita mengubah gaya hidup kita jadi gaya hidup yang bersyukur. Ya, tanpa bersyukur kita gagal meraih janji Tuhan. Saya kasih contoh yang jelas sekali. Alkitab katakan bangsa Israel, pasti tahu dong ceritanya. Kalau belum tahu ceritanya, minggu depan boleh turun ikut sekolah minggu. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel mengalami mujizat nggak? Mengalami. Ya, bagaimana anak sulung orang Mesir mati, anak sulung orang Israel selamat. Bagaimana Laut Tebrau itu terbelah, airnya jadi dinding di kiri kanan, dia jalan. Itu siwet terbesar di dunia. Mungkin orang Israel, ada gurita, ada cumi-cumi, ada ikan hiu gitu. Jalan di tengah. Tapi begitu mereka sampai, orang Mesir nyerbu, airnya kembali lagi. Mereka tenggelam. Mereka ngalami mujizat Tuhan. Di padang gurun mereka ngalami mujizat Tuhan gak? Ngalami. Mereka pingin daging dikasih burung puyuh, sampai muntah-muntah kata orang Manado, mereka mati. Muntah-muntah saking banyaknya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka gak bisa bersyukur. Mereka bersungut-sungut. Mereka bilang lebih baik kita di Mesir, ngapain di sini karena gak ada air. Berulang kali Tuhan kasih air. Berulang kali Tuhan bikin mujizat, tapi mereka tetap bersungut-sungut. Akhirnya apa? Generasi orang yang bersungut-sungut gak masuk Kanaan, mati semua di padang. Dan tidak mau jemaat GBT Faithful Community tidak masuk ke dalam kerajaan surga karena tidak bisa mengucap syukur. Memang bisa Pak, gak mengucap syukur gak masuk surga? Sangat bisa. Karena kalau kebiasaan tidak mengucap syukur itu kita pelihara, itu akan sampai pada satu titik parah. Stadium 4-nya itu adalah saudara berontak sama Tuhan. Saudara menyalahkan Tuhan untuk apa yang kau alami. Tuhan, saya kan sudah melayani, saya sudah begini, tapi kenapa malah dia yang diberkati bukan saya? Bukankah itu sebuah pemberontakan? Hati-hati saudara. Di negara Indonesia aja yang memberontak itu makar hukumannya mati. Apalagi sama Tuhan yang Maha Kudus. Jangan anggap remeh hal ini saudara. Jangan anggap remeh. Oke, next selanjutnya. Begitu sulitnya ya untuk mengucap syukur. Gak bisa saya mengucap syukur. Saudara, hanya dalam Kristus kita bisa bersyukur. Hanya dalam Kristus. Di luar Kristus kita gak bisa. Kenapa? Mengapa? Saya katakan hanya dalam Kristus kita bisa bersyukur. Mengapa? Ya karena hanya di dalam Kristus dosa kita sudah diampuni. Hanya di dalam Kristus hidup kita ini di tangan Tuhan. Hanya di dalam Kristus kita bisa merasakan apa artinya Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kemanapun saudara pergi, Allah menyertai saudara. Amin. Tuhan bersama saudara. Kalau saudara pergi ke tempat judi, Tuhan menyertai saudara nggak? Menyertai. Tuhan tahu lu mau judi kan?
Jadi pikirkan kemana saudara mau pergi. Pikirkan apa yang saudara mau omongkan, karena di sampingmu ada Tuhan yang mendengar setiap omonganmu. Bahkan Tuhan yang tahu hatimu. Tuhan yang tahu apa yang ada dalam pikiran, rancangan-rancangan yang dalam pikiran kita, yang mungkin istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu, kita bisa bersyukur. Karena apa? Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu betapa berat pergumulan kita. Tuhan tahu loh saudara, hari ini saldomu tinggal berapa? Tuhan tahu. Dan dia bukan cuma tahu, dia tahu juga apa yang harus dia lakukan bagi kita. Hanya di dalam Kristus masa depan kita di surga. Amin. Hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus, saya nggak tahu apa yang akan mereka terjadi. Tapi yang saya tahu, ketika kita ada di dalam Kristus, dosa saya yang segunung itu diampuni Tuhan. Karena saya ada dalam Kristus, saya tahu hidup saya di tangan Tuhan. Walaupun mata sebelah kiri saya nggak bisa berfungsi dengan baik, saya bersyukur saya masih punya mata kanan. Bahkan sekalipun mata saya nggak bisa lihat, minimal saya punya mata hati yang bisa melihat Tuhan. Berapa banyak matanya nggak pakai kacamata, matanya terang, tapi mata hatinya tertutup, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak bisa bersyukur. Jadi hanya di dalam Kristus kita bisa bersyukur. Mari cek hari ini, apakah saya hidup di dalam Kristus? Hidup di dalam Kristus tidak cukup ditunjukkan dengan KTP-mu Kristen. Itu hanya administrasi. Tapi apakah hidupmu benar-benar di dalam Kristus? Apa buktinya kalau saya hidup dalam Kristus? Yuk buka satu ayat, 1 Yohanes 2. 1 Yohanes Satu Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita baca bagian Alkitab ini sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 2, 3. Barang siapa berkata ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, berdasarkan ayat ini yuk kita periksa. Saya udah dalam Kristus belum ya? Dikatakan yang mengatakan saya hidup di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sudah belum kita hidup seperti Kristus hidup? Kristus hidup itu dipenuhi dengan kasih. Kristus hidup tanpa kebencian. Kristus hidup dalam kelimpahan pengampunan. Kristus hidup dalam kepercayaan penuh kepada Bapaknya. Kristus hidup juga tidak malas-malasan. Kristus hidup selalu on fokus melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Biarlah ini menjadi perenungan buat kita sepanjang minggu ke depan. Pastikan hidup di dalam Kristus. Hanya orang yang hidup di dalam Kristus yang bisa mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang bersyukur. Oke, next. Gak tambah lama, ya. Karena saya tahu Anda sudah perlu kopi. Iya, mari kita praktek. Mau praktek? Iya. Saya katakan firman Tuhan itu jangan cuma ngisi ini, saudara. Nanti jadi ahli Taurat. Firman Tuhan itu harus turun ke hati, turun dalam hidup kita, dalam perilaku kita. Yuk kita mulai hari dengan mengucap syukur. Kalau tadi pagi saudara bangun dengan mengeluh, ya hujan. Siapa yang tadi pagi bilang gitu? Ayo
Ayo ngaku. Tuhan tahu loh saudara. Ya mau ke gereja hujan. Keluhan nggak? Bersyukur Tuhan masih bisa lihat hujan. Ya, bersyukur Tuhan. Ya, saya ke gerejanya naik mobil nggak hujan. Oh bersyukur Tuhan walaupun naik motor ada jas hujan. Kalau tadi pagi belum bersyukur, 2 menit saudara bersyukur hari ini. Besok bersyukur lagi ya saudara. Amin. Besok bersyukur lagi. Day by day. Ketika sesuatu dilakukan tiap hari itu akan jadi kebiasaan. Ya kan? Kalau kebiasaan itu dipertahankan terus-menerus itu jadi karaktermu. Ya, jadi karakter. Ya. Contoh yang sederhana, kalau saudara tiap pagi bisa berkata Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, sebulan, 2 bulan, 2 tahun. Itu jadi kebiasaan. Jadi kalau nggak bersyukur itu kayak ada yang kurang gitu loh saudara. Jadi bersyukurlah sampai saudara lupa bagaimana caranya ngeluh. Bersyukur aja terus sampai akhirnya iya, gue ngeluh apa ya? Saya kadang-kala kalau datang ke dokter bingung saudara, karena bertentangan dengan firman hari ini. Firman Tuhan mengucap syukurlah, ke dokter ditanya Pak keluhannya apa? Saya ngajar jemaat nggak boleh ngeluh dong, kok suruh ngeluh? Ya konteksnya nggak gitu ya saudara ya. Konsepnya nggak begitu. Konteksnya kalau ke dokter itu bicara soal pengakuan yang jujur, ya kan? Kita disuruh ngakui masalah kesehatannya di mana, bukan masalah bersyukur gitu loh saudara. Ya jangan salah konsep. Ya. Ketika tiap hari kita bersyukur, itu jadi kebiasaan kita. Jadi kita lupa. Ada kejadian buruk kita nggak ngeluh. Kenapa? Ya udah lupa caranya ngeluh. Tahunya bersyukur doang. Itu karena jadi gaya hidup, lifestyle kita orang yang bersyukur. Nunggu angkutan, ya bersyukur. Di bandara pesawatnya delay, terlambat, nggak momen tapi bersyukur. Enak kok saudara bersyukur itu jujur. Saya katakan bersyukur itu enak. Hati jadi enteng. Ini udah nggak pegel-pegel lagi percaya saudara. Saudara praktekkan deh. 1 bulan aja saudara, nggak ngeluh. 1 bulan saudara tiap hari bersyukur, pasti pegel-pegelmu di sini hilang semua. Asam lambungmu nggak pernah kumat ya. Migrainmu nggak pernah kumat lagi kalau saudara bisa bersyukur. Itu mempengaruhi sel-sel saraf saudara. Satu penelitian di Amerika di Harvard University mengatakan orang yang bahagia, orang yang hidupnya bisa bersyukur, imunitas tubuhnya, daya tahan tubuhnya meningkat lebih tinggi dari orang yang selalu mengeluh. Sel-sel tubuhnya akan lebih mudah beregenerasi. Sel-sel tubuhnya akan lebih mudah diperbaiki. Itu terjadi dalam diri orang yang memiliki gaya hidup bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan hanya urusan rohani. Bersyukur itu ngefek ke jasmani saudara, ngefek kepada tubuh saudara. Tubuh saudara akan lebih fresh, tubuh saudara akan lebih energik, dan pasti akan lebih awet muda. Amin. Ini kan yang dicari para ibu-ibu ingin awet muda, supaya istrinya nggak cari istri muda, karena istri yang ada awet muda kan gitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur bahkan dalam kesulitan, sakit atau disakiti. Nah yang bagian terakhir yang paling susah, benar apa betul saudara? Ketika disakiti susah banget kita mengucap syukur. Yang ada emosi. Tapi belajar. Ketika saudara disakiti, saudara bersyukur, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan Yesus juga disakiti. Berarti saya udah mulai mirip sama Tuhan Yesus. Ya, saya difitnah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus juga difitnah. Ya. Saya dipersalahkan Tuhan, padahal saya nggak salah. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga ngalamin itu. Berarti saya udah makin mirip ya sama Tuhan ya. Kan keren makin mirip sama Tuhan. Senang nggak saudara makin mirip Tuhan? Senang. Jadi walaupun disakiti tetap bersyukur, kita makin mirip Tuhan. Saudara tahu, ya dalam dunia itu kan tahu amplas, tahu ya amplas ya, kertas gosok. Yes. Bersyukur kalau saudara disakiti orang, saudara akan makin cemerlang, akan makin kinclong, kertas gosoknya makin habis. Betul gak? Untuk jadi mimbar ini setelah digergaji lalu digosok, di amplas. Ini kalau kayu teriak sakit, itu kertas gosok kan gak kayak tisu.
Kalau kita gosok muka sekali waktu, mau buktikan gosok muka pakai kertas gosok, pakai amplas, jangan pakai tisu. Dijamin jerawatmu ambrol semua. Dan itu pasti muka mudah merah nggak karuan duka. Kayu yang digosok makin bagus apa makin jelek? Makin bagus. Kertas gosoknya, amplasnya makin habis. Kalau udah habis apa? Dibuang. Jadi bersyukurlah kalau hari-hari ini saudara sering disakiti orang. Bukan karena disakiti, Tuhan terima kasih, aku akan makin cemerlang, aku akan makin sabar, aku akan makin tahan, aku akan makin bisa mengendalikan emosiku. Ya, kapan sih kita belajar mengendalikan emosi? Kalau ketemu sesuatu yang jengkelin. Kalau semuanya baik, karyawan baik, anak-anak baik, semuanya penurut, ya udah. Gak ada tantangannya. Tapi justru ketemu orang yang jengkelin, anak buah yang bandel, ya dikasih tau gak ngerti-ngerti, ya. Saya juga bersyukur kalau ada pelayan-pelayan Tuhan di sini. Dalam tanda petik jengkelin. Saya bersyukur, saya juga dibentuk sebagai gembala. Saya dibentuk. Waktu ini kok begini. Nah, terima kasih Tuhan, saya belajar sabar. Karena ada Dia di gereja kami jadi sabar. Membawa kebaikan kan? Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan kalau kita bisa menyikapi dengan benar. Next, ya ingat selalu karya Kristus bagi kita seluruh. Ujian tadi jelas. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Bukankah terlalu banyak kebaikan yang sudah Tuhan kita rasakan? Masa sih hal sepele kita nggak bisa bersyukur? Yuk sama-sama bangkit berdiri, saya undang tim praise and worship kembali ke tempatnya. Menaikkan pujian dari banyak yang kau perbuat. Kita akui bahwa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Terlalu banyak pertolongannya bagi kita. Gak pantas kita kalau masih dulu. Gak pantas kita kalau masih bersyukur. Itu udah terlalu baik buat kita. Kurang apa coba Tuhan buat saudara? Kita yang masih kurang. Itu yang harus kita sadari. Di dalam
pagi kita sempat bersungut-sungut mengeluh karena hari hujan. Ayo ganti itu dengan bersyukur hari ini. Tuhan senang ketika lihat anak-anaknya bisa bersyukur. Tuhan senang ketika lihat anak-anaknya memiliki gaya hidup yang selalu bersyukur. Bukan karena masalah yang kita hadapi, tapi di tengah masalah apapun kita tetap berkata Tuhan baik. Tuhan, aku percaya di tengah masalah yang kuhadapi, aku akan melihat tangan kuasa Tuhan bekerja. Ya, kalau gak ada masalah gak ada pertolongan Tuhan kan. Kalau kita gak sakit, kita gak tahu yang namanya disembuhkan itu seperti apa. Tapi karena kita sakit, kita bisa mengalami yang namanya mujizat kesembuhan. Ketika Tuhan izinkan kita bangkrut dalam kesulitan ekonomi, disitulah kita bisa merasakan bagaimana Tuhan memberkati kita. Ketika kita bangkrut, uang 5.000 itu bisa bikin kita happy banget. Ayo bersyukur, saudara. Karena itu yang akan membuat kita meraih setiap janji Tuhan dalam hidup ini. Jangan seperti bangsa Israel, gak bisa masuk Kanaan karena bersungguh-sungguh terus. Jangan sampai kita gak bisa ke sorga hanya karena gak bisa mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan. Tanam ini mengubah cara berpikir kami, sehingga setelah hari ini kami boleh punya gaya hidup yang bersyukur. Kami sadar selalu ada alasan untuk kami bersyukur, dan tidak ada alasan untuk kami bersungguh-sungguh. Tidak ada alasan untuk kami mengeluh, karena Kristus sudah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Bahkan nyawa-Mu sendiri Kau berikan bagi menjadi tebusan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau terlalu baik. Terima kasih. Bahkan apapun yang kami alami, kami berkata terima kasih Tuhan. Karena di tengah masalah kami, Kau tetap Immanuel, Tuhan yang hadir di tengah pergumulan masalah kesesatan kami. Dan kehadiran-Mu itu akan membawa dampak yang luar biasa. Dengan Kau hadir, kami akan melihat pertolongan-Mu nyata. Kehadiran-Mu mendatangkan mujizat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami bersyukur setiap hari. Bukan hanya pada saat senang, tapi dalam keadaan kami tetap bisa bersyukur. Terima kasih Bapak. Hari ini kami penuh dengan syukur. Hari ini kami tahu pesan-Mu begitu kuat buat setiap kami. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, Bapa. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Hingga saat ini Engkau memberikan kami keadaan sehat, jasmani maupun rohani Tuhan. Tuhan, mungkin ada sedikit persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah persembahan ini untuk bekal kami nanti di surga nanti Bapa. Tuhan, mungkin inilah persembahan dari kami Tuhan. Terimalah Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Melalui firman-Mu yang pagi hari ini kami boleh dengar Tuhan Yesus, biarlah kami boleh belajar. Sekalipun tidak mudah apapun yang akan kami hadapi, tetapi bila pagi hari ini kami boleh belajar untuk kami mengambil pilihan untuk kami mengucap syukur apapun keadaan yang kami alami hari ini ke depan. Karena kami percaya bahwa ketika kami mengambil keputusan untuk kami mengucap syukur, dari situlah Tuhan berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan tanamkan dalam hati kami, bertumbuh, berbuah di setiap langkah kehidupan kami, sehingga mengucap syukur itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat
Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, kami sepakat berdoa biarlah pengurapan hikmat telah turun atas hamba-Mu, kekuatan kesehatan yang senantiasa bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan. Tuhan yang terus pimpin kehidupannya, pelayanannya semakin Tuhan pakai perbesar kapasitas dalam melayani Tuhan. Berkati juga untuk keluarganya, baik istrinya maupun kedua putrinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik DWL, worship leader, singer maupun pemusik, guru sekolah minggu, semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Mari Bapak pada pagi hari ini, Tuhan yang memakai kehidupan kami menjadi alat-Mu, Tuhan yang senantiasa membawa kami untuk kami semakin baik, semakin mengerti akan setiap rencana Tuhan atas kehidupan kami, setiap potensi dan talenta yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kami, biar itu yang senantiasa kami kembangkan hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan Yesus. Kami mau bahwa firman-Mu yang pagi hari ini kami dengar sungguh-sungguh menjadi gaya hidup kami di setiap kehidupan kami. Sekalipun setiap keluarga, setiap pribadi kami berbeda di dalam menghadapi kehidupan kami, tetapi satu yang menjadi keputusan kami, mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati setiap kami semuanya, keluarga demi keluarga, dan memberkati setiap pekerjaan usaha kami, dan memberkati apapun yang kami kerjakan hari ini ke depan Tuhan. Bahkan keterlibatan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat setiap jemaat yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, seperti Tuhan telah memberkati kami pada pagi hari ini. Yang sakit senantiasa Tuhan sembuhkan, yang terbeban senantiasa Tuhan angkat. Bahkan kami percaya apapun mereka keadaan yang dialami Tuhan, Tuhan yang menolong setiap mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saat di sini untuk kami akan bersama-sama ke rumah Pak Rudi Manurung. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami boleh bergandeng tangan, untuk kami boleh bersama-sama memberikan support penghiburan. Kehadiran kami menjadi satu keluarga. Bahkan kami serahkan dari acara awal dari rumah dari Pak Manurung sampai nanti prosesi pemakaman di Depok boleh berjalan dengan baik. Setiap fasilitas kendaraan maupun apapun yang ada senantiasa di dalam kondisi yang baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapak surga, bila kekuatan dan penghiburan yang senantiasa menyertai keluarga Pak Manurung sekeluarga pasca ditinggal papanya di bangku Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga menyerahkan untuk keberadaan gereja ini dan memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Dan sejahtera Allah kami lepaskan atas lingkungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk rencana retret kami di pasca nanti. Kami percaya Tuhan akan cukupkan segala pendanaan kami, bahkan retret ini sungguh-sungguh memiliki suatu makna dan arti yang penting bagi setiap kami, sehingga penting untuk semua terlibat di dalam retret ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Bapak hari ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati selesai ibadah ini untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan yang sempurna yang senantiasa bersama-sama dengan kami, seperti Tuhan telah menghantar kami sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak, sebelum kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Rini yang sementara perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Mohon tangan kuasa-Mu menjamah hamba-Mu, memulihkan sehingga tubuhnya kembali mendapat kekuatan kesehatan, kembali sehat, pulih, boleh beraktivitas, boleh kembali melayani bersama-sama dengan kami. Tolong Pak Gus Yosi yang mendampingi, berikan kekuatan, kesehatan buat mereka tetap kuat, mereka tetap bisa melakukan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan juga Bu Misila, Tuhan jamah, berikan pemulihan untuk kondisi tubuhnya yang menurun. Kiranya Ibu Misila boleh kembali sehat, boleh kembali beribadah bersama dengan kami. Kami juga menyerahkan anak kami yang minggu-minggu ini akan menghadapi tes tengah semester. Berikanlah mereka semangat belajar yang tinggi, supaya mereka boleh meraih prestasi yang baik, mempersiapkan masa depan yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup mereka. Bagian mereka adalah belajar, bagian mereka adalah memperlengkapi diri dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
menjelang liburan Lebaran. Beri kami kekuatan, kesehatan, beri kami hikmat untuk mengelola keuangan sumber-sumber kami, supaya kami boleh menikmati liburan tanpa harus mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pokok. Terima kasih Tuhan, menyerahkan retret yang sudah semakin mendekat. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh menutup semua biaya yang dibutuhkan. Berkati panitia yang bekerja dan mereka diberi hikmat, mengelola, mengatur, mempersiapkan semua dengan baik, sehingga momen retret menjadi satu momen kami mengalami lawatan Tuhan, mengalami perubahan dalam hidup, dan karya-Mu di dalam Paskah kami boleh nikmati, kami boleh alami dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil dan beruntung. Melaluinya kamu akan mendapatkan nafkah yang baik untuk mencukupi kehidupanmu, untuk menutup segala hutang-hutangmu, dan untuk engkau berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Diberkatilah engkau yang sekolah, kiranya engkau menjadi bintang di sekolahmu, menyerap semua ilmu pengetahuan yang baik, yang berguna bagi masa depan. Diberkatilah juga saudara semua secara rohani, imanmu makin berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengharapan kami makin teguh di dalam Kristus, bahwa Tuhan, Kau adalah Immanuel, Kau bersama dengan kami. Dan biarlah kasih setiap kita semakin nyata, kita implementasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, mereka bisa bertemu dengan Tuhan melalui hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu pergilah saudara-saudaraku, jadilah berkat dimanapun kau berada. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ kita boleh ada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami terima berkat. Amin. Amin. Yesus memberkati.